Beliau itu ulama yang teduh, Pak, yang selalu mengajak kedamaian kepada siapapun. Tapi ada kelompok-kelompok yang tidak senang. Di saat beliau tengah mengajar di salah satu masjid di Damaskus, Suriah, beliau wafat karena dibom. Yang konon mereka menamakan dirinya orang muslim hanya karena tidak sepemahaman dengan beliau. Apakah itu ajaran Nabi? Bukan. Apakah itu tuntunan Nabi? Bukan. Ajaran siapa itu? Ajaran musuh-musuh Nabi. Ngapain maulid? Nabi tidak ulang tahun. Mas bro, maulid itu bukan ulang tahun, Mas bro. Nabi tidak menganjurkan. Betul. Kalau ini baik, tentu para sahabat melakukan. Sip, benar. Kalau ini baik, pasti para tabi'in melakukan. Ya, saya sepakat dengan Anda. Kalau begitu itu bid'ah. Sip. Bid'ah itu perkara mengada-ngada yang tidak ada pada masa Nabi. Ya, saya sepakat dengan Anda tentang kata bid'ah secara umum, secara tarif, pengertian bahasa. Tapi secara istilah hukum, apa yang Anda maksud keliru. Follower saya rupanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para alamah, para kiai, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan lembaga-lembaga Islam, terkhusus kepada yang saya hormati dan saya muliakan asisten 1 pemerintahan Kabupaten Ketapang. Kalau tadi malam dan beberapa hari saya sebenarnya sudah ada di Kayong Utara kemarin. Mulai malam Jumat saya di Teluk Batang, kemudian geser ke Kayong, khutbah Jumat di Masjid Agung. Selepas itu kemudian live streaming podcast dengan teman-teman PCNU Kabupaten Kayong, dan malamnya Maulid Nabi di Masjid Agung, dan tadi malam di Masjid Desa Mengkuang, dan tadi subuh kita subuh akbar di Desa Siduk. Dan alhamdulillah malam ini Pak Asisten, Allah mengizinkan saya bertemu dengan Bapak. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi bagian dari sebuah isyarah dari Allah bahwa orang baik insya Allah akan dikumpulkan dengan orang-orang baik. Dan masjid ini adalah saksi kita. Saya mohon maaf suara saya sudah serak ini, bukan karena kebanyakan ceramah, kebanyakan makan durian. Saya dengan istri saya, mana istri saya, ada nggak? Saya takut ketuker, Pak. Saya dengar jamaah di sini ini luar biasa, Pak Asisten. Ada yang Jawa Timuran, ada yang Jawa Tengahan, ada yang Jawa Barat, ada Bugis, ada Melayu. Maka malam ini saya tawarkan bahasanya ini. Apakah saya pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Melayu, bahasa Padang, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Turki? Tinggal pilih.
Mau yang mana? Bahasa Arab. Baik, saya lebih milih bahasa yang lagi ngetren, bahasa Korea. Tahu pakai tahu caranya? Sarangeo. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya merasa berbahagia dan berbangga. Saya bisa duduk dan bertemu dengan para jamaah bukan karena niat saya sendiri, tapi karena Allah yang menentukan kita bertemu malam ini. Dalam Sahih Muslim ada sebuah hadis yang berderajat hasan gharib. Hadisnya berderajat hasan, tapi disebut gharib karena hanya satu sahabat yang meriwayatkan, dan sahabat itu adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah pernah menyatakan, qaddarallahu al-maqadirah qabla an yakhluqas samawati wal ard bi alfi khamsina sanah. Takdir kita manusia, takdir kita masing-masing ini sesungguhnya sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jangan pernah beranggapan bahwa pertemuan kita ini tiba-tiba. Bukan karena Pak Ustadz Rodi yang ngundang saya. Kalau Ustadz Rodi yang ngundang saya, boleh saja saya hadir, bisa saja saya enggak. Kalau yang ngundang saudara, bisa saja saya tidak hadir. Kalau yang ngundang saya asisten, juga tergantung. Wani piro. Paham Pak? Wani piro Pak? Ke saya kalau ceramah di mana-mana tidak pernah terima amplop Pak, dan itu dilarang. Tapi ingat Bapak asisten, nomor rekening saya masih yang lama kok Pak. Pertemuan kita malam ini sudah ditetapkan oleh Allah. Bisa kita bayangkan berapa miliar tahun yang lalu Allah menciptakan langit dan bumi. Yang lebih hebat lagi, ternyata takdir kita itu, kata Rasulullah, sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu. Maha hebat Allah, maha luar biasa Allah. Pada malam hari ini Allah tunjukkan untuk kita peristiwa yang lalu, peristiwa miliaran tahun yang lalu yang sudah Allah tetapkan dan kemudian Allah jadikan pada malam hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sudah paham Bu? Sudah paham? Sudah paham belum? Yang anak-anak udah paham belum nak? Alhamdulillah sudah paham, berarti selesai Pak Kiai. Ceramahnya selesai ya. Sudah paham ini. Jadi malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana kegembiraan, suasana kehangatan manusia-manusia beriman. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. Orang-orang yang beriman kepada Allah, nih orang beriman, wa 'amilus salihah, nih sedang beramal salih, sayaj'alu lahumur rahman wudda. Allah akan jadikan hati kita ini lembut. Sebab apa? Allah itu maha kasih sayang. Kalau tidak hati kita yang lembut, kalau bukan karena Allah zat yang maha lembut, dan hati kita tidak dilembutkan oleh Allah, niscaya kita tidak mau duduk bersebelahan. Saya tidak mau duduk bersama Pak Asisten, saya tidak mau duduk dengan Ustadz Junaidi. Tentu saya tidak mau duduk berdampingan dengan Ustadz Rodi. Saya tidak mau berduduk berdampingan dengan beliau-beliau ini. Kalau apa? Kalau seandainya Allah tidak melembutkan hati kita, maka bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah, karena Allah melembutkan hati kita, kemudian Allah tutup aib-aib kita masing-masing. Kalau seandainya Allah membuka aib kita, niscaya kita akan saling bermusuhan dan saling membenci. Kenapa Allah menutup itu? Karena Allah turunkan rahmat, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya tertarik dengan ayat yang dibaca oleh pembawa acara, mengutip kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ada satu sahabat Nabi yang ahli tafsir terbaik, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu an wa arda. Ketika menafsirkan ayat ini,
Qul, sampaikan ya Rasulullah Muhammad, bifadlillahi, karena fadilah dari Allah. Ma ma'nal fadilah? Fadilah itu ad-dinul Islam, datangnya agama Islam. Kalau tidak ada agama Islam, kita ini tidak tahu mana halal mana haram, tidak tahu mana hak mana batil, tidak tahu mana benar yang salah, asal senang ambil saja. Maka kata Allah, yang pertama, karena fadilah dari Allah, karena kebaikan dari Allah berupa agama ini yang dibawa oleh junjungan mulia kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa bi rahmatihi, dan karena sebab rahmat Allah. Ma makna rahmah fi hadhil ayat? Apa makna rahmat pada ayat ini? Kemudian Ibnu Abbas menafsirkan Quran bil Quran. Ternyata kalimat rahmah pada ayat ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Karena Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Allah menurunkan rahmat kemuliaan siapa? Lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bidzalika falyafrahu, maka oleh sebab dua perkara ini, falyafrahu, maka bergembira kalian semua orang desa Padang. Ya Pak Kades, sudah berapa tahun jabat? Baru berapa tahun? Baru 1 bulan? Pantesan masih kurus. Kalau sudah 3 tahun agak curiga nanti saya. Guyon saja Pak Kades, guyon saja. Kan belum tahu anggaran kan. Maka kata Allah, falyafrahu, Pak kepala desa Padang, bergembiralah engkau, ajak jamaahmu. Pak Kesra, bergembiralah engkau, kata Allah, ajak umatmu. Kenapa? Bergembira atas datangnya Islam, bergembira atas datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada jabatanmu wahai Kades. Kira-kira begitu. Itu lebih baik dibandingkan dengan jabatanmu Pak Kesra. Kira-kira begitu. Itu lebih baik daripada hartamu. Siapa yang paling kaya di sini? Yang paling kaya siapa ini? Siapa? Mana Haji Marwas? Mana Pak? Di luar. Mana orangnya Pak? Ngumpet-ngumpet beliau itu. Kekayaanmu itu tidak seberapa, kata Allah. Hartamu itu tidak seberapa, jabatanmu tidak seberapa, kata Allah, dibandingkan dengan kegembiraan hatimu menerima Islam dan kesenangan hatimu menerima hadirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi aneh ketika orang kemudian mulai memperdebatkan tentang maulid Nabi. Mereka mengira maulid Nabi itu ibadah, Pak. Mereka mengira maulid Nabi itu sama dengan sholat. Maulid Nabi itu bukan ibadah, amaliyah. Bukan untuk sampean ini, untuk yang ngerasa anti maulid saja. Saya orang Jawa Timuran, Pak. Kalah dalil menang tinju. Pola udah ngerti. Keket. Maksud saya begini, Pak. Kita berbeda itu biasa. Berbeda itu biasa, Pak. Tapi jangan sampai perbedaan yang ada menyebabkan kita musuhan. Saya dengan dengan yang mewakili Pak Kapolsek, oh ini bin Mas ya, Masya Allah. Saya hanya sekedar ngasih tahu saja bahwa saya ini dai Kantipmas nasional, Mas, yang diperbantukan di Polda Kalbar. Tugas saya itu ngurus polisi nakal seperti sampean. Karena kita sama-sama di Binmas, Mas. Iya, seragam kita saja beda, tapi tujuan kita sama, adalah membentuk manusia-manusia, insan-insan Indonesia yang bisa bersama-sama menjaga kerukunan. Dari mana dasarnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Pak pembawa acara, sudah lama nggak hujan ya? Sudah 3 minggu. Iya, pantesan nggak ada kopi gitu. Enggak, saya ngobrol aja Pak, ngobrol aja ini, nggak usah diambil hati kok, nggak usah, cepat aja kalau ada gitu. Aduh, udah remah pada maturan Pak beri kopi sekali karena mau angel gitu. Jawa nih katang ya Pak, Jawa nih wonten Pak, ada Jawa mbok, ada orang Jawa nggak? Mana Pak, mana Jawa nih ente? Jawa nih pun Pak? C? Wah paling Jawa Timur kabeh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ulama yang menganjurkan untuk maulidan itu lebih dari 100 ulama Pak. Saya ambil contoh yang paling dekat, Imam As-Sakhawi, Imam Al-Hafidh As-Suyuti, seorang ulama di bidang tafsirul Quran, ulama di bidang ilmu hadis. Ada lagi ulama yang menjadi pensyarah kitab Sahih Bukhari, namanya itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menulis kitab Syarah Fathul Bari, beliau menganjurkan maulid. Al-Hafidh Al-Iraqi itu sultannya ulama Pak, tapi beliau mengatakan, saya mengutip ini dan kutipan ini saya terima dari guru mulia kita, seorang ulama besar yang wafat tahun 2013 karena dibom sama siapa? Oleh orang-orang yang menyatakan bahwa maulid itu bid'ah. Awalnya mereka bid'ahkan maulid, lama-lama kita dikafirkan. Setelah kita dikafirkan berarti kita musuhan. Nah ini pesan ini untuk para anggota polisi. Tolong potensi-potensi kerusakan umat itu harus bisa terdeteksi dari awal. Kabupaten Ketapang salah satunya. Sudah banyak muncul manusia-manusia aneh. Kenapa saya katakan aneh? Sesama muslim dikafirkan. Nabi SAW bersusah payah menjadikan orang kafir itu Islam. Ini datang-datang, yang Islam malah dikafirkan. Ajaran Nabi siapa itu? Maka sering saya katakan, saya kalah dalil menang tinju kojong. Tujuan saya apa? Demi kebaikan bangsa Pak. Perbedaan yang ada jangan sikapi dengan marah. Kenapa ceramah saya marah? Karena saya sudah dikafir-kafirkan Pak. Oh bomun gula lah masa saya berkafir-kafir. Cuma cing teh temu Pak. Sing ngapirake gula. Oh duh cek temu torkop gula Pak. Guyonan saya Pak. Ini Pak polisi, jangan dianggap Pak. Masa nanti saya langsung dilaporin Pak. Nah tujuan kita baik. Yuk kita jaga kerukunan umat, sesama umat Islam. Perbedaan apapun jangan dibesar-besarkan. Perbedaan yang ada kita kecilin, yang kecil kita hilangkan. Betapa Rasulullah Muhammad SAW menjadi contoh utama, anutan yang utama bagi kita. Sebagaimana yang dibaca oleh Qari tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Nabi SAW iswah, keteladanan. Ketika Nabi berada di medan perang, Nabi paling gagah Pak. Tetapi ketika kembali di antara manusia yang lain, Nabi tidak memusuhi orang yang memusuhinya. Orang yang tidak memusuhi beliau ngapain dimusuhin, kata Nabi. Contoh paling gampang. Bu, ibu, nampak nih orang Ketapang nih. Pakai iya. Yalah saya pakai bahasa Melayu Ketapang ya Bu ya. Saya cuma tak paham satu aja orang sini nih Pak. Am ya. Tiap kali saya makan dengan Pak Andi, apa di? Pak Kiai. Am betul. Nah, saya cuma tahu satu aja, am. Yang saya dengan istri suka ketawa satu kata, bujoham.
Tanya sama istri saya orang Sunda. Sebab kata bujor itu Pak, paham ya? Orang Jawa Barat bukan? Oh bukan. Oh tapi tahu ya. Kalau orang Jawa, orang sini bilang bujong apa Pak? Benar, lurus. Bujokam. Jangan ngomong itu di depan orang Sunda. Orang Sunda pasti ketawa. Makna bujong itu yang di belakang nih. Bujokam. Oh. Apa kau ngomong bujur-bujur gitu. Tapi itulah Indonesia Pak. Perbedaan tidak menyebabkan kita musuhan. Justru perbedaan yang ada itu menyebab kita berbahagia Pak. Contoh Nabi ketika di Madinah Bu. Nabi di Madinah ketika sampai di sana Pak. Saya tidak perlu ceritakan kelahiran beliau karena sudah tahunan diceritakan itu. Nggak mungkin kalau nggak tahu itu. Nabi sampai di Madinah yang dulu namanya Yathrib. Kenapa disebut Yathrib? Kota itu pertama kali yang tinggal adalah Yathrib bin Arfahsyad bin Syam bin Nuh alaihissalam bin Lamikh bin Matusalih bin Nabi Idris alaihissalatu wassalam bin Yarid bin Mihlai bin Kinan bin Ahnus bin Nabi Sis bin Nabi Adam. Maka kemudian dikasih nama Yathrib. Dari mana Yathrib ini? Yathrib ini dulunya dari Yaman, pindah ke Madinah. Sebelum jadi Madinah namanya Yathrib. Ribuan tahun namanya Yathrib. Di sana Nabi menemukan kumpulan orang Yahudi. Kok ada orang Yahudi Pak Kiai? Kan ada tulisan. Saya penutur sejarah. Karena perlu saya sampaikan Bu. Nama khas di belakang saya itu tidak ada kaitannya sama mantan wakil presiden dari Ketapang Hamzah Has. Ibu-ibu ngiru-ngiru, oh ponakannya kali ya katanya. Tak ada mak, tak ada hubungan saya dengan beliau. Cuma kebetulan ini gelar akademik. Cuma penulisannya saja yang sedikit nggak masalah. Dan saya nggak terlalu penting dengan itu, ya. Itu gelar akademik di bidang sejarah. Jadi gini Bu, Nabi sudah menemukan siapa? Orang-orang Yahudi. Bani Nadir, Qainuqa dan Quraidah. Itu kelompok Yahudi di Madinah. Orang Nasrani yang hari ini kemudian mereka menyebut dirinya Katolik dan Kristen, itu sudah ada di Madinah sebelumnya. Mereka adalah kabilah dan kelompok dari Aus dan Khazraj. Apakah Nabi datang-datang langsung ngepluin mereka? Apakah Nabi datang-datang langsung nempiling mereka? Enggak. Ini kita contoh karena temanya nih ukhuwah Islamiyah. Nabi malah datang ngayomin mereka. Yang Yahudi kata Nabi, silakan hidup dengan cara Yahudi, tapi jangan ganggu umat Islam. Umat Islam pun tidak boleh mengganggu yang Yahudi. Ketika akan melaksanakan hukum, kembalikan kepada keyakinan kalian, kata Nabi. Yang Nasrani tidak boleh mengganggu yang Islam. Yang Islam tidak boleh menyakiti yang Nasrani. Silakan hidup, kata Nabi di Madinah. Tapi kita buat perjanjian namanya Sahifatul Madinah, yang kita kenal dengan konsep piagam Madinah. Apa di dalamnya? Perbedaan iman jangan diperdebatkan. Jangan lagi diperdebatkan. Tapi tunjukkan kalau Anda orang beriman, kata Nabi, bahwa kalian adalah orang yang sungguh-sungguh menjunjung nilai-nilai keagamaan itu. Indonesia, Ketapang, enak luar biasa. Saya dengar di sini kurang lebih 60% mungkin Muslim, yang 40%-nya di luar itu. Bisakah kita hidup berdampingan? Bisa. Buktinya bapak-bapak habis sholat subuh minum kopi, kopi aming, ahong, aweng, asiang, apeng. Aman-aman. Iya Pak Yai. Pak Yai ini jangan-jangan tidak balik-balik dari warung kopi apeng ini. Apa yang harus menyebabkan kita musuhan? Nggak ada dasar Pak. Kalau mereka memusuhimu dan mengusirmu dari tanahmu, baru boleh, kata Allah.
Tapi selagi mereka mau hidup berdampingan sama umat Islam, berdampingan dengan siapapun silakan, karena Nabi diutus membawa rahmah bukan untuk umat Islam, tapi rahmatan lil alamin, kepada seluruh makhluk. Lagi pada mau koceng pai tempak wi sampean. Malah ngerti sampean. Mohon maaf yang nggak paham Pak ya. Lo rahmat seluruh alam maksudnya ketemu kucing jangan diganggu. Apalagi ketemu manusia baik. Islam mengajarkan bagaimana kita ukhuwah. Ini mau nggak mau saya harus minum ini. Walaupun kopinya belum datang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak usah Ustaz. Nggak usah diambil, nggak usah Ustaz. Saya guyon saja Ustaz. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini panitia Pak Rodi mana? Biasanya ceramah di sini berapa menit Pak? Berapa Pak? 2? Dengan senang hati kalau 2 jam saya mundur Pak. Saya ceramah di Malaysia paling lama 1 jam 5 menit Pak. Ceramah di Singapura 50 menitan. Ceramah di Brunei ya segitu juga. Amplopnya tebal lagi. Enggak Pak, gurau saya ini Pak. Orangnya suka gurau saya Pak. Saya 1 hari dengan istri tak gurau tuh tak sah kasih hidup Pak. Tuh ada istri saya belakang. Jadi begini Pak. Mumpung kita ketemu, mumpung Allah izinkan kita duduk bersama, yuk mari kita kembali kepada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya Nabi, saking terhormatnya Nabi, Allah tidak pernah memanggil nama beliau dengan Muhammad. Silakan buka yang seneng tafsir Quran. Al-Quran yang 30 juz, 114 surah dan 6.000 ayat lebih, tidak ada satu kali pun Allah memanggil nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata Muhammad. Allah tidak memanggil beliau dengan ismul mujarrad, nama jelas. Ketika Allah memanggil Nabi Adam, Allah memanggil ya Adam askun anta wa zawjukal jannah. Ketika memanggil Nuh, ya Nuh. Memanggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Memanggil Nabi Allah Musa, ya Musa. Memanggil Nabi Allah Yahya, ya Yahya. Seluruh Nabi di dalam Quran dipanggil namanya. Tapi kenapa Nabi kita tidak dipanggil namanya Pak? Nabi kita dipanggil dengan panggilan yang indah oleh Allah, ya ayyuhan nabiyyu. Ada kalanya Allah memanggil ya ayyuhar rusul. Menunjukkan apa? Allah saja berhati-hati memanggil beliau, dan ketika memuliakan beliau, Allah ingin memberikan kepelajaran kepada orang mukmin, itu nabimu aku muliakan, bagaimana dengan dirimu? Kita maulidan ini mau memuliakan beliau. Kalaulah kita tidak bisa mengikuti keseluruhan ajaran beliau, setidaknya jangan tinggalkan semua. Ikut semua insya Allah nggak bisa, tapi paling tidak ada bagian-bagian yang bisa kita lakukan. Bu, Ibu, kalau boleh jujur, ini masjid, karena saya dengar bahwa di dunia ini makhluk paling membingungkan itu adalah perempuan. Boleh saya tanya dengan mak-mak ketapang nih, uang Padang, uang istri uang istri uang suami uang, tuh, uang suami uang istri uang istri. Uang suami mana? Tidak ada. Coba yang membingungkan kedua,
Kalau istri takut pasang gas, yang disuruh siapa? Alasannya kenapa? Takut meledak. Iya Pak Asisten. Takut meledak, tapi yang disuruh pasang Pak Asisten. Pertanyaannya, kalau seandainya meledak, Kiai Junaidi gimana? Pernah juga gitu Pak Kiai. Karena memang perempuan itu Pak, makhluk paling membingungkan. Coba kita bapak nih tak boleh marah dengan anak. Kita marah dengan anak seorang, emaknya tak terima. Kau anak seorang kau marahkan, kata dia. Giliran dia marahkan anak 1 hari tak selesai. Tapi ada pelajaran penting dari istri saya. Saya tanya sama istri saya, Mi, kenapa ya seluruh perempuan di dunia ini kok yang jadi korban malah laki-laki terus gitu? Kok bisa? Iya, saya dari kecil dimarahin Umi. Udah gede dikit masuk sekolah dimarahin ibu guru. Sekarang punya bini dimarahin sama istri, coba. Jangan ketawa Pak Polisi, sampean pun sama. Saya di mana-mana dijuluki, oh Ustaz Zain Mohsin itu singa podiumnya NU Kalimantan Barat Pak. Kalau di podium balik ke rumah, depan pintu cucok meong. Mana berani saya ngomong sama istri saya Pak, karena semua laki-laki seperti itu. Nggak usah ngetawain saya bapak, bapak juga sama. Coba kalau perempuan itu, kata istri saya, gimana perempuan itu tidak cerewet? Orang sini kata cerewet apa Pak Yai? Cerewet, tak ada air ke? Suka nak beleter tu? Hah? Mengunyak. Nah, kaulah berunyak. Ternyata di kepala perempuan, kata istri saya, menurut ilmu psikologi perempuan, di kepalanya perempuan itu per hari ada 20.000 kata yang berputar Pak. Dan kalau itu nggak diungkapkan sakit kepala dia. Maka korban pertama pasti suami. Tak ada kerja, salah. Kerja tak balik-balik, salah. Tapi kalau semuanya itu mencontoh kepada kehidupan Nabi, aman hidup kita Pak. Nabi, kalau istri beliau sudah mulai, apakah istri Nabi sama Pak Kiai? Sama Pak. Aisyah radhiyallahu anha pernah mencemburui istri Nabi yang lain yang bernama Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Safiyah itu radhiyallahu anha wa ardhah, itu istri Nabi yang dulunya orang Yahudi Pak. Ayahnya bernama Huyai bin Akhtab, sampai meninggalnya nggak masuk Islam. Tapi walaupun mertua Nabi itu orang Yahudi, Nabi menghormatinya. Kenapa? Nabi itu manusia paripurna. Persoalan iman urus masing-masing, kata Nabi. Tetapi kehidupan bersama, yuk kita bareng-bareng. Contoh nih orang Ketapang. Soal masjid urus masing-masing. Urusan ibadah tempat yang lain urusan mereka. Tapi ketika membangun peradaban bangsa, peradaban masyarakat desa Padang, peradaban Ketapang, urus bareng-bareng. Contoh Nabi di Madinah, ketika Nabi adakan pertemuan, ternyata itu hari Sabtu, orang Yahudi nggak bisa datang. Dia pamitan, ya Muhammad, kata yang Yahudi, mohon maaf, kami tidak bisa datang hari Sabtu, karena hari Sabtu kami ada ibadah. Silakan, kata Nabi. Yang Nasrani, Yaumul Ahad, hari Minggu nggak datang. Kemana Nasrani yang itu? Udah pamitan Nabi, ternyata hari Minggu mereka mau ibadah ke tempat ibadahnya. Apa kata Nabi? Biarkan saja, itu urusan mereka, urusan kita urusan kita.
Tapi ketika kembali di masyarakat, Nabi mengajak seluruh komponen masyarakat yang ada di Madinah membangunnya bersama-sama. Maka Yathrib diganti menjadi Madinah. Madinah bisa bermakna kota, Madinah bisa bermakna Madaniyah, artinya peradaban baru. Sesungguhnya Islam adalah agama yang tidak saja menghubungkan antara kita dengan Allah semata, tetapi menghubungkan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Di Ketapang ini banyak orang Bugis tentu. Banyak orang Bugis, Pak. Ada orang Bugis ya? Ada cerita orang Bugis di kampung saya. Saya kawan kecil lagi itu orang Bugis, Pak. Banyak orang Bugis di tepian sungai. Punya tetangga orang Madura. Pagi-pagi ribut gara-gara sama-sama tak ngerti bahasa. Madura namanya Mat. Si Bugis dipanggil Wak Daeng. Pagi-pagi Wak Daeng datang ke rumah Mat. Assalamualaikum Mat. Salam Wak Daeng. Apa Pak Daeng? Minjam colok Mat. Allahu Akbar. Kata yang Madura. Pagi-pagi Pak Daeng minjam colok. Faham colok Pak? Colok tuh mulut. Bahasa Madura. Yang Madura manas. Kau nih Pak Daeng, pagi-pagi belum cuci muka sudah mau minjam colok orang katanya. Ribut berantem Pak, sampai biru dia punya badan. Lewatlah orang Bugis yang ngerti bahasa Madura. Ngomong apa dia? Kenapa kalian ribut? Ini Pak, masa pagi-pagi pinjam colok? Oh itu masalahnya. Madura itu colok artinya mulut, orang Bugis artinya korek api. Salah bahasa, padahal kalimatnya sama, maksudnya beda. Ributnya Jawa dengan Sunda gara-gara satu kata, atos. Atos bahasa Sunda selesai, atos bahasa Jawa keras. Yang Jawa masuk WC ditunggu sama Sunda. Tunggu setengah jam nggak keluar-keluar. Kok nggak keluar Mas? Atos Kang. Ya kalau atos keluar. Karena atos ini nggak keluar. Kata yang Sunda yang namanya atos kan pasti udah keluar. Udah selesai. Ribut gara-gara atos. Nggak perlu ribut persoalan kecil Pak. Sama dengan kehidupan kita di negara ini, sama dengan kehidupan di Ketapang, sama dengan kehidupan di Desa Padang. Hal kecil tidak perlu kita ributkan. Yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita eratkan, yang bermusuhan kita damaikan, yang saling benci kita perbaiki. Maka insya Allah ukhuwah Islamiyah itu akan terbangun, ukhuwah insaniyah, ukhuwah kemanusiaan akan terjaga, dan ukhuwah wataniyah pasti akan terbangun dengan baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Lantas apa manfaat kita bermaulid? Seorang ulama besar, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang saya ceritakan tadi, beliau itu wafat tahun 2013. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Beliau itu ulama yang teduh Pak, yang selalu mengajak kedamaian kepada siapapun. Tapi ada kelompok-kelompok yang tidak senang. Di saat beliau tengah mengajar di salah satu masjid di Damaskus Suriah, beliau wafat karena dibom. Yang konon mereka menamakan dirinya orang muslim hanya karena tidak sepemahaman dengan beliau. Apakah itu ajaran Nabi? Bukan. Apakah itu tuntunan Nabi? Bukan. Ajaran siapa itu? Ajaran musuh-musuh Nabi. Ketika beliau ditanya tentang manfaat dari maulid, jadi beliau memberikan contoh yang mudah saja. Ini alat Bu, mic ini hanya alat, ini hanya sebab atau wasilah, perantara semata. Masa Nabi 33/4 amal kita hari ini tidak ada masa Nabi. Amaliyah ya.
Orang jadi imam masjid pakai mic. Kenapa pakai mic? Karena biar jamaah yang di belakang ngedenger. Kalau dengan tanpa adanya mic akan masalah. Masalahnya di mana? Pasti jamaah yang paling belakang tidak mendengarkan bacaan imam. Maka kaidah usul fikihnya adalah ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kalau dalam perkara wajib itu tidak sempurna tanpa adanya perkara tadi, maka adanya perkara itu menjadi wajib. Kalau imam tidak menggunakan mic waktu sholat berjamaah dan akan menimbulkan persoalan sholat berjamaah, maka memakai mic itu hukumnya wajib. Kalau masalah perkara sunnah, nih kita bicara sunnah Nabi, tapi kita tidak ngerti sunnah, maka kita belajar sunnah. Dikumpulkanlah oleh jamaah, oleh panitia, caranya maulid Nabi. Ma la yatimmul mandubu illa bihi fahuwa mandub. Kalau perkara sunnah itu tidak sempurna tanpa adanya perkara, maka adanya perkara itu menjadi sunnah. Kalau diteliti dari kaidah usul fikih, maka sesungguhnya peringatan maulid yang di dalamnya adalah bacaan Quran, yang di dalamnya bacaan surah nabawiyah, yang di dalamnya bacaan-bacaan salawat, di dalamnya ada sedekah, maka itu bisa dianjurkan. Artinya apa? Yang maulid monggo, tapi yang tidak maulid urusan Anda. Ngapain maulid? Nabi tidak ulang tahun. Mas bro, maulid itu bukan ulang tahun mas bro. Nabi tidak menganjurkan. Betul. Kalau ini baik tentu para sahabat melakukan. Sip, benar. Kalau ini baik pasti para tabi'in melakukan. Ya, saya sepakat dengan Anda. Kalau begitu itu bid'ah. Sip. Bid'ah itu perkara mengada-ngada yang tidak ada pada masa Nabi. Ya, saya sepakat dengan Anda tentang kata bid'ah secara umum, secara tarif, pengertian bahasa. Tapi secara istilah hukum, apa yang Anda maksud keliru. Nabi SAW tidak pernah menuliskan Quran dalam bentuk mushaf. Kenapa sahabat Umar, Abu Bakar, Utsman dan Ali bersepakat menuliskan Quran dalam bentuk mushaf? Itu bid'ah pertama. Bid'ah yang kedua, sholat tarawih tidak pernah berjamaah masa Nabi. Sholat tarawih berjamaah digagas oleh sahabat Umar bin Khattab. Berarti itu bid'ah karena Nabi tidak melakukan. Apa kata Umar? Ni'matul bid'ah hadih. Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Kenapa? Nabi tidak sholat tarawih berjamaah, tapi sahabat Umar mengambil kesimpulan sebaiknya berjamaah. Kenapa? Orang kampung Padang banyak tak sholat. Yang sholat waktu imamnya Ustadz Junaidi saja. Kenapa? Kecepatan tarawihnya 360 km per jam. Udah diganti Kiai. Kata Umar, yuk sholat tarawih berjamaah di masjid. Yang ketiga, pada masa Rasulullah tidak ada azan 2 kali waktu Jumat. Pada masa Utsman diperintahkan oleh Utsman bin Affan. Sahabat, ini hari apa? Hari Jumat. Kok sahabat-sahabat dan kaum muslimin belum hadir di masjid? Lupa kali. Mungkin masih banyak cari ikan di laut. Di sini banyak nelayan. Mungkin asik ngambek apa tuh? Sawit. Sampai lupa sholat. Maka kemudian kata sahabat Utsman, beritahukan kepada sahabat dan kaum muslimin melalui azan. Azan pertama penanda itu hari Jumat. Azan yang kedua penanda waktu sholat sudah masuk. Itu yang ketiga. Yang keempat, para tabi'in kemudian menggagas ilmu mustalahul hadis.
agar umat Islam tidak terjebak kepada hadis-hadis palsu. Maka timbul istilah dalam ilmu hadis, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, ada hadis hasan, ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada maudhu, ada mungkar, ada mudabjad, ada musalsal, ada mu'an'an. Padahal masa Nabi itu tidak ada. Tapi kenapa orang yang membid'ahkan ini malah belajar ilmu hadis? Bukan belajar hadis, ilmu hadis. Beda. Hadis itu adalah objek dari ilmu hadis. Wah, ini nampaknya tegang semua, berat kali nampaknya ini. Ya udahlah Ibu ya, saya cerita yang sederhana saja Ibu ya. Ini untuk santri ini sebenarnya Bu ya, tempatnya untuk para santri dan para imam-imam masjid. Kalau nanti, wah ini isyarat suruh berhenti saya nih Bu. Atau begini nih Pak, Pak asisten ini sepertinya kipas anginnya sudah tua ini Pak. Ini alangkah lebih baiknya kalau ganti AC saja Pak. Dan itu anggarannya nggak seberapa kok. Insya Allah 20 juta selesai Pak. Nggak bawa sekarang, besok kan bisa Pak. Biar bawa manfaat ke sini Pak. Ya nggak dari kantong Bapak, tanda tangan saja Pak. Aman kok Pak. Insya Allah nanti di yaumil kiamah Bapak dipanggil, wahai asisten 1 Dr. Andes Heriandi, labbaik wa sa'dik ya Rabb. Maju. Siapa nama Anda? Heriandi ya Allah. Jabatan terakhir asisten 1 ya Allah. Bagian apa itu? Kesra. Apa kesra? Kesejahteraan rakyat. Kok rakyatmu nggak sejahtera? Misalnya ini baru misalnya Pak. Ini kan baru cerita mawon Pak nggih. Wong niku cuma cerita mawon kok Pak. Baik Saudara Heriandi, apa tugas Anda? Membantu dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, dalam hal ini Bupati Kabupaten Ketapang ya Allah. Baik, dibuka, ternyata ada satu file dan data. Oh, Anda pernah tanda tangan untuk memberikan bantuan AC. Masjid apa ini? Istiqamatuddin, dan jumlahnya 4. Udah masuk surga saja, masuk. Surga itu jangan dikontan Pak, dicicil. Dikontan nggak mampu Pak, dicicil mawon. Kredit beuy mun kontan tak mampu sampean. Ini malah yang ngerti matur nare. Ini Pak, jadi Pak Heriandi, biar kita nanti bisa saling menyaksikan. Kayak Junaidi juga bisa menyaksikan. Naam ya Rabb. Tab'an ya Allah. Pak Heriandi itu orang baik ya Allah. Kemarin sudah sumbang 4 ya Allah. Dan setelah itu sumbang lagi di sekolah saya, di madrasah saya ya Allah. Setelah itu nyumbang lagi tempat yang lain. Kan kira-kira begitu Pak Heriandi. Tapi kok pucat Pak? Ini agak mencurigakan ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa janji Nabi Pak Heriandi? Innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah itu pasti akan menolong Anda Pak Heriandi selagi Anda menolong saudaranya yang lain. Gampang itu Pak, tinggal tanda tangan saja. Ada yang anggota dewan? Ada yang anggota dewan Pak? Tidak ada? Tahu kalau saya mau datang sepertinya ini. Yang calon banyak? Oh banyak. Hati-hati Pak, jabatan itu amanah dari Allah yang dipercayakan kepada Anda melalui orang lain. Kalau udah bicara jabatan suka takut-takut Pak. Tapi wajib saya sampaikan, jangan sampai
Anda bersumpah, itu saja. Karena kebiasaan kita yang namanya manusia itu, ketika ingin mencapai hasrat dan tujuannya, bla 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 bla, kemudian jatuh kepada sumpah. Nggak perlu sumpah sampean, karena nanti sampean diangkat, waktu diangkat jabatan sampean diambil sumpah. Tanya Pak Heriandi, tanya Bang Polisi, pejabat-pejabat waktu mau menjabat disumpah Pak, atas nama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang dipegang Quran, di atas kepalanya Quran. Berarti berjanji kepada Allah akan melaksanakan kebaikan, akan melaksanakan dua kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan hukum Allah. Maka Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan, ketika seseorang menjadi pemimpin, kata Nabi, dan dia sungguh-sungguh memimpin dengan baik, maka Allah pasti menolongnya. Tetapi jika seorang pemimpin tidak memimpin dengan baik, Allah tidak akan pernah menolongnya. Selagi niat dan tujuan Anda mengabdi kepada agama, mengabdi kepada umat, mengabdi kepada rakyat, Allah akan menolong Anda. Enggak susah sebenarnya. Ini sudah jam berapa ini? Jam 9, jam 10. Sudah habis waktu saya. Ya Pak? Masih kurang berapa lagi Pak? Masih 1 jam lagi Pak. Ya udah, kalau begitu kita akhiri sampai di sini saja. Kalau 1 jam setengah Pak, saya ini apa ya, dari tadi malam nyaris nggak tidur Pak, karena di Mengkuang selesai jam 10, jam 11, belum sempat tidur, tahu-tahu jam 3 sudah harus berangkat ke Sidu. Nah, tadi selesai istirahat sebentar langsung berangkat ke sini ini. Nah, jadi kalau dibilang capek, sebenarnya ibu bapak juga sama-sama capek, tetapi untuk kebaikan, karena ini tabungan kita Pak. Sholat kita tidak banyak, sujud kita tidak seberapa, sedekah kita tidak banyak, zikir kita terbatas, kebaikan kita sehari-hari dengan orang lain terbatas. Tetapi mumpung kita berkumpul di dalam kebaikan, mari kita pergunakan dengan baik. Dan apa yang saya sampaikan bukan datang dari hati dan pikiran saya semata, tetapi semuanya karena ajaran Allah dan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Maka oleh karenanya, bahwa Rasulullah sebagai contoh dan teladan yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang hanya mengharap ridha Allah. Ketika menjadi kepala desa, agak depan sedikit Pak, depan sedikit Pak, biar saya enak ngomongnya Pak. Pak Kades, hati-hati Pak Kades, jabatan Anda biarpun di desa, Anda itu raja. Hati-hati, jangan sampai nanti malaikat periksa catatan. Siapa ini? Kades ya Allah. Kades mana? Padang ya Allah. Berapa periode? Sekian ya Allah. Oh iya, bagus ini, oh bagus ini. Sumbang masjid, sumbang surau, sumbang madrasah. Ada centang merah di situ. Ini apa ini? Kok ada yang merah sedikit? Kok anggaran dana desa ini maksudnya apa ini? Gurau saja Pak, mumpung masih fresh, mumpung masih baru, mumpung belum tahu korupsi. Sini tak ajarin Mas. Begini ya Allah, sebenarnya itu anggaran pembangunan jalan lingkungan itu dengan nilai pagu 200 juta ya Allah. Oh iya. Kok jadi merah? Gara-gara RT ya Allah. Kenapa dengan RT-mu? Aman sampean Pak Sek ya. Sekarang Pak Kades saja. Ya Pak.
Kalau saya hadir sakit hati semuanya Pak. Saya nggak ada urusan. Paling panitia nanti yang disemprot. Ngapain ngundang kiai itu? Tahu-tahu gitu aku nggak nyumbang gitu kan. Udah nyumbang belum Pak? Wah, anggaran masih nggak ada Ustaz. Kenapa dengan RT-mu? Dia datang kepada saya pagi-pagi jam 8. Ini logat Bugis Bu. Orang Bugis kan? Hah? Madura? Oh boy pakor. Kenapa ini? Pak RT bilang begini. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Ada apa? Engkang Kades masih baru Bu. Begini Pak Kades, sesuai dengan anggaran untuk pembangunan jalan lingkungan. Udah dengar anggaran seger. Iya, kenapa? Kalau sudah terlaksana, bagaimana kalau Bapak 15%? Enggak boleh, itu haram. Itu uang rakyat, bukan hak kita. Sebab kata Nabi, biar kita belajar sama Nabi, man akala luqmatan minal haram, keluar dalil. Siapapun yang makan satu suap dari barang haram, Allah menolak sholatnya 40 hari 40 malam. Bagaimana kalau satu karung? Itu kepala desa masih baru, belum kenal warna merah sama biru. Terus kalau 20 makruh. Tadi 15% haram, naik 20 makruh. Ya udah Pak, ini biar cepat kami kerjakan, kita sepakati 30. Nah itu halal. Hati-hati Pak Kades. Hati-hati itu. Nanti sama malaikat ditanya, "Ta? Kenapa kau itu? Tak baik-baik dengan rakyat kau?" Sudah baik ya Allah, tapi saya terpedaya. Oleh siapa? Istriku. Kenapa dengan istrimu? Ceritanya begini Allah ya. Istriku itu kan ketua PKK. Ketua PKK di kampung, di desa. Terus jadi ada pengajian mingguan. Oh gitu. Terus tiba-tiba dia ngelirik istrinya Ustadz Junaidi pakai cincin. Jarinya 5 penuh. Balik ke rumah mulai dia mengunyah. Allah, laki macam apa kau? Kau ni kades be? Masa istri Pak Kiai Junaidi cincinnya 5? Nggak ke aku ni malu. Aku ni ketua PKK. Aku ni orang pejabat terhormat. Kesal hati. Iyalah, bolehlah minggu depan. Mulailah kades berulah. Bukan sampean. Kan belum dapat, belum ada anggaran. Kalau sudah ada anggaran bisa dipertimbangkan. Lah ini Pak, cara ngingetin pejabat yang ngoten toh Pak. Saya itu Pak. Kulo niki hak lillahi ta'ala semata-mata karena kulo niki kenapa nggih? Karena kulo seneng sama Pak Kades. Mergo napa? Karena masalahnya Pak Kades ini yang bisa menentukan arah desa ini mau kemana. Anda yang punya kebijakan. Tanda tangan Anda itu akan dipertanggungjawabkan di yaumil kiamah. Jangan kencang-kencang Bu. Ketahuan bener Ibu nggak suka ah. Itu. Mulailah. Istri siapa? Nama antum? Ustadz Zuhri. Istri Ustadz Zuhri juga ikut. Camana labi. Apa pula? Istri itu cincinnya ada 5. Istri Pak Kades tuh gelangnya penuh segini. Mana kamu tahu Kemarin tak sua-sua dia pegang hadrah. Dia pegang hadrah tak turun-turun dia punya tangan.
Ya Nabi, salam alaikum. Penuh di pojok tangan tuh, kata dia. Apa aku ndak sakit hati, kata dia. Kata istri Tuan Guru Zuhri, mulailah sholat tahajud. Sholat tahajud tak mempan, pakai cara acam mana ini. Padahal kata Allah, wa minal laili fatahajjad biki nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mana janji Allah? Kau nggak datang-datang ya? Wah, sehari dua hari pusing istri cerita terus, ngomel terus. Hari ke-10 suami mulai pening lalat. Mulai rencana disusun, timbul sesuatu yang tidak baik. Nah, di ujung sana istri Pak Polisi juga sama. Padahal bukan polantas, nyari orang tak pakai helm. Mana nih? Padahal tugasnya Binmas. Saya paham di Binmas, Pak. Saya diangkat zamannya Pak Tito Karnavian. Jangan sakit hati, Pak. Apa pula Bapak tak sakit hati tapi mau kami kepadam? Ini cerita, Pak. Karena kita ini pada akhirnya mesti kembali marang Gusti Allah, Pak. Kula sareng panjenengan mesti beli ke pangeran, Pak. Semua kita akan kembali kepada Allah. Bukan persoalan kembalinya. Apakah kita tidak malu dengan pertanyaan Allah? Apakah kita tidak malu ketika bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita tidak berhati-hati dari sekarang, kalau kita tidak memulai itu dengan baik, maka niscaya kita akan merugi kelak di hadapan Allah, di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita bangun kehidupan beragama yang baik. Kalau kita punya modal 200 juta, paling kita hanya bisa bangun jembatan, Pak. Jembatan bisa rusak dalam 10-20 tahun. Bagaimana kalau kita membangun mental anak, kita membangun spiritualitas anak, membangun dasar keagamaan yang baik pada anak. Masukin pesantren, masukin madrasah, masukkan taman pendidikan Al-Quran, didik anak kita. Kalau anak kita hari ini baik, selamat kita nanti. Kuncinya adalah kita orang tua. Salahul ab sababun li abna'is salih. Orang tua yang baik akan menjadi satu sebab kebaikan bagi anak-anaknya. Kalau Anda baik, anak Anda insya Allah akan baik. Karena lahir dari doa-doa yang baik dan sujud yang baik. Kalau Anda salih, insya Allah anak-anaknya akan ikut menjadi salih. Sebab apa? Akan ada keberkahan dan kebaikan dari kehidupan Anda turun kepada anak-anak Anda. Oleh karenanya, mumpung kita punya waktu, mumpung kita punya kesempatan, yuk para jamaah Istiqamatuddin. Karena saya percaya, Pak, saya yakin insya Allah masjid ini pasti jamaahnya rampung, Pak. Jamaahnya kompak. Bisa dibayangin kalau sholat subuh di masjid ini pasti penuh sampai keluar, Pak. Jamaah subuh kita ini pasti penuh sampai keluar, sampai tak masuk-masuk, Pak. Sama dengan kampung saya, ibu nggak usah khawatir. Kadangkala itu bukan salahnya siapa, kadang tuh memang imam kadang tuh muazin tuh salah lafad. Ustadz Rodi, hati-hati besok yang sholat subuh. Kalau as-salatu khairum minan naum, sholat lebih baik dari tidur. Cantik, jangan dibalik. As-salatu khairum minan naum, sholat lebih baik dari tidur. Tak bangun-bangun jamaahnya. Udahlah, kau jangan bangun. Tuan muazin bilang kau suruh tidur. Ini, yuk kita kompak, kita bersama-sama membangun berjamaah, membangun kehidupan masyarakat melalui masjid. Saya selalu memikirkan, karena saya selalu mendengar tentang Kabupaten Kayong dari lama, Pak.
Saya terakhir itu di Kecamatan Air Upas sama Bang Andi. Bang Andi itu luar biasa, Pak. Bang Andi itu yang selalu berinisiatif untuk mengajak saya ke beberapa daerah, termasuklah kemarin di Kayong. Kalau di Kayong itu saya sudah datang yang mungkin ke-6 kalinya, Pak. Tapi kalau ke Tapang mungkin kedua atau ketiga kali ini. Dan insya Allah nanti pertengahan November saya ke Manis Mata sama apa itu? Sama Kalteng. Saya biasanya datang ke beberapa daerah itu dengan tujuan yang sama, ingin menebarkan Islam yang ramah, Islam yang dibawa secara utuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu selain penyabar, penyantun, pemaaf, Nabi itu nabi yang sangat sempurna. Nabi mau dicaci maki sama orang senyum. Nabi mau seperti apapun keadaannya, Nabi tidak pernah sedih. Karena ketika Nabi bersedih dalam keadaan kesulitan, Allah menyatakan wa wajadaka dhallan fahada. Ketika engkau dalam keadaan kebingungan, ya Rasulullah Muhammad, fahada, maka aku segera memberikan petunjuk kepadamu. Sama dengan hidup kita. Kalau kita dalam keadaan bingung, kenapa tidak segera kembali saja kepada Allah? Bingung karena pekerjaan, kembalilah kepada Allah. Bahwa pekerjaan itu hanya sebuah sebab. Kalau boleh tanya sama Pak Asisten, apakah gaji Pak Asisten itu yang mencukupi? Mencukupi apa tidak? Berapa sih gajinya, Pak? Jadi malu saya, Pak. Enggak, bukan gaji kita yang mencukupi. Enggak ada, Pak. Apakah hasil dari sawit itu mencukupi? Enggak. Hasil ngajar? Enggak. Hasil dagang dan bisnis? Bukan. Yang mencukupi itu Allah. Kadang penghasilannya paling banyak tapi kurang terus. Ada yang penghasilannya biasa, anteng aja, Pak. Tanggal 27, 28 mulai pusing. Tanggal 2 terima gaji. Tanggal 7 ngutang. Tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Allah tidak mencukupkan keinginanmu, tapi Allah akan mencukupkan kebutuhanmu. Sebab keinginan manusia tidak terbatas, Pak. Seandainya Allah berikan kita orang paling kaya di Ketapang, belum cukup. Mesti pengen jadi orang paling kaya di Kalbar. Udah paling kaya di Kalbar, pengen orang paling kaya se-Indonesia. Itulah manusia, kata Nabi. Yang mencukupi itu Allah. Dasarnya apa? Syukurmu. Maka bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan selepas peringatan ini kita semuanya dijadikan orang-orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Mari sebagai penutup saya hanya mengingatkan satu hal untuk ibu-ibu, dan ini sudah saya sampaikan setiap pengajian di mana-mana. Mudah-mudahan anaknya jadi anak soleh dan solehah. Untuk ibu ada doa khusus dari Rasulullah SAW, dan doa ini riwayatnya ma'thur. Nanti pegang ini ubun-ubun anaknya, bacakan doa sebagaimana Nabi pernah mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas. Ikuti bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Artinya, ya Allah, jadikan anak ini orang yang faqih, alim di bidang agama, wa'allimhu ta'wil, dan berikanlah karunia pengetahuan tentang ta'wilul hadis. Insyaallah hati anaknya akan dibikin pintar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk anak. Kalau untuk suami, Ustaz, bacakan ayat kursi 41. Tujuannya, Ustaz,
biar jin, hantu, genderuwo keluar semua. Kalau belum mempan Ustadz, foto 3x4 kirim ke rumah saya, nanti kita tempel di surat Yasin. Ini gurau saja Bu, tapi doa yang tadi itu doa khusus untuk anak-anak ibu dan bapak. Insya Allah anaknya akan dijadikan orang yang alim, akan Allah jadikan orang yang faqih di dalam beragama. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ustadz Rodi. Mudah-mudahan walaupun sebentar Ustadz, saya sebenarnya pengen berlama-lama, tapi kondisi suara saya ini bermasalah karena saya mungkin itu tadi serius saya Pak, kebanyakan makan durian saya Pak, jadi ujung-ujungnya jadi serak seperti ini. Tapi walaupun begitu, mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Ada orang sering protes gara-gara doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Bukan tidak dikabulkan, boleh jadi doamu sedang diproses oleh Allah, atau memang Allah pasti lebih, ini pasti Allah pasti lebih mengetahui seandainya dikabulkan bagaimana, dan kalau tidak dikabulkan bagaimana. Maka yang paling penting dalam syarat berdoa adalah yakin kepada Allah. Innallaha la yaqbalu du'a biqalbin qasi. Sesungguhnya Allah tidak menerima doa seseorang kalau hatinya keras. Berdoa kepada Allah tapi percaya antara enggak sama iya, itu yang masalah. Saya punya tetangga dulu, namanya enggak jauh, bukan tetangga dekat, namanya itu Kiai Subki. Kiai Subki itu masih keluarga Kacu ya. Kiai Subki putranya Kiai Zayyadi. Kiai Zayyadi itu punya putra Kiai Subki, Kiai Subki punya putra Kiai Ismail yang barusan wafat di Pontianak. Jadi Kiai Subki itu Bu punya tetangga Tionghoa, namanya Pak Acai. Jadi pagi-pagi sebelum saya tutup ini cerita saja. Jadi ceritanya Pak Acai ini pagi-pagi datang sama Kiai Subki. Pak Kiai, aku minta doa. Kata Kiai Subki, Pak Acai, macam mana? Tuhan kita kan beda. Tuhan Acai dengan Tuhan saya kan tak sama nih. Apa kata Acai? Tuhan aku tak baik ah. Ngapa pula Tuhan kau tak baik? Aku sudah minta-minta 8 penjuru tak ada tulun-tulun, kata dia kan. Ya kalau orang Tionghoa sembahyang kan 8 penjuru Pak. Jadi ditanya sama Kiai Subki, kenapa kalau kau sembahyang tuh 8 penjuru Cai? Ya kan mintanya sama 8 dewa. Dewa sana tak kasih, dewa sebelah siapa tahu kasih. Ini 8 dewa tak ada kasih-kasih ha? Maka saya datang sini siapa tahu Tuhan Pak Kiai kasih sama saya. Kata Pak Kiai Subki, bagaimana mungkin Tuhan kau dengan Tuhanku beda? Tapi katanya Tuhan orang Islam baik. Bingung Kiai Subki. Iya juga sih. Jadi macam mana lah Cai? Nah, bolehlah Pak Kiai kasih aku doa lah. Cai, kau tak sanggup. Orang Islam saja tidak sanggup bacanya. Pasti aku sanggup ah. Yang penting aku nanti kaya. Kalau aku kaya nanti aku bagi ya. Ya udah. Kiai Subki bilang, karena Kiai Subki yakin Pak, ini nggak mungkin dibaca. Cai mulai besok baca Fatihah 1000 kali. Oke? Acai pulang, ndak nanya Fatihah macam mana. Kiai Subki pun tidak kasih jelas Fatihah itu seperti apa. Singkat cerita 2 tahun Acai datang jadi orang kaya Pak. Kiai Subki kaget, Cai ini siapa nih? Acai. Ngapa kau jadi kaya? Gala-gala Tuhan Pak Kiai ho. Tuhan Pak Kiai baik ho. Macam mana kau? Ini gala-gala doa Pak Kiai ho. Yang mana Cai? Fatihah. Pak Kiai ketawa. Macam mana kau baca kan 1000 gampang. Fatihah. Masih ada orangnya Pak. Anaknya sekarang udah cucunya. Mau dicoba Bu? Enggak, coba aja dulu. Sukses nggak sukses urusan nanti, ganti lagi. Ini kuncinya di mana? Ternyata Acai yakin.
yakin kepada Allah. Maka dia bilang, Tuhan Pak Kiai baik. Tuhannya Pak Kiai tak bohong Pak polisi mau coba? Siapa tahu langsung besok jadi kapten, Pak. Ini guyonan tapi tujuannya baik. Insya Allah kita ini akan dijadikan oleh Allah orang-orang yang baik karena kita berkumpul dalam kebaikan. Dan yang tidak kalah pentingnya, semoga Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang baik, soleh dan solehah. Terima kasih, mohon maaf. Dan sekali lagi Ustadz Rodi, jika apa yang saya sampaikan ini banyak keliru, kekeliruan itu datangnya karena keawaman saya. Dan kalau benar, kebenaran itu mutlak dari Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Matur sekelangkong dek para tretan setuju. Nah, ini saya sebagai salam penghormatan saja, Bu. Para tretan setuju, para tretan cekan camuturah ngereng. Matur sekelangkong atas waktu panjenengan sedaja saya enggak dintoh. Para dulur sedanten ingkang kula mulyakaken. Yang Jawa ya. Mugi kula kali jenengan sedanten dados orang salih salihah. Nah, untuk yang Sunda mugi urang sadayana nya dangukeun ieu. Ta orang Sunda sadayana mugi urang sadayana dijantinkan orang anu soleh, anu solihah, anak keturunan anu bager, anu manfaat di dunia sampai akhirat. Nah, untuk mak-mak semua, mak ya, saya berharap sama Allah mudah-mudahan mak-mak semua Allah jadikan orang solihah semua. Tak ada lagi berunyak ngan laki. Makasih belonggo, makasih butumpuk belonggo semuanya. Semoga kita dipertemukan oleh Allah di lain waktu dan lain masa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.